Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismahuli anu arifa nafsilakum. Ismi Fijriyanti Qurratu Aini. Ana min faslha. Huna sa'ashrah lakum anil mawdu' yani madhab Hanafi wa madhab Asyafi'i. Wa huna mubashiratan faqat sa'ashrah awalan yakni madhab Hanafi. Taib wa huna sa'atakallam bilughatil Indonesia wa mubashiratan faqat awalan yaitu nama lengkap dari madhab Hanafi. Jadi nama lengkap dari madhab Hanafi yaitu Abu Abdillah bin Thabit bin Zuta bin Mahin al-Taimi al-Kufi. Beliau lahir itu pada tahun 80 Hijriah di kota Kufah. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa beliau itu lahir pada tahun 61 Hijriah, tetapi pendapat ini ditolak secara keras oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau mengatakan bahwa pendapat ini, saya tidak mengerti pendapat ini apakah mempunyai pengikut atau tidak. Jadi, lebih sahihnya beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di kota Kufah. Kemudian beliau dalam menetapkan suatu hukum, beliau menggunakan metode yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah beliau menggunakan As-Sunnah, kemudian yang ketiga adalah beliau menggunakan Qaul As-Sahabah atau Atsar, dan yang keempat adalah beliau menggunakan Ijma', kemudian beliau menggunakan Qiyas, dan yang keenam beliau menggunakan istihsan, dan yang terakhir adalah beliau menggunakan urf atau beliau menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada karakteristik yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Nah, karakteristik yang pertama yang digunakan oleh mazhab Hanafi di sini yaitu lebih mengedepankan akal atau rasional daripada Al-Quran maupun hadis. Tetapi biarpun beliau menggunakan ra'yu atau beliau menggunakan rasional, tetap beliau jika ada sebuah masalah, beliau pasti mencarinya yang pertama itu dalam Al-Quran. Tetapi jika tidak ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, beliau langsung menggunakan rasional atau menggunakan akal beliau, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah beliau memiliki istihsan yang berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Nah, sedangkan mazhab-mazhab yang lain tidak menggunakan istihsan dalam mazhab mereka. Seperti contoh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah, mazhab Syafi'i dan Hambali itu tidak menggunakan istihsan, seperti itu. Selanjutnya adalah pemikiran yang sangat moderalis, kemudian sangat rasionalis adalah ciri khas dari mazhab Hanafi ini. Kemudian pendidikan yang ditempuh oleh Imam Hanafi. Jadi pendidikan yang ditempuh oleh Imam Hanafi di sini yang pertama adalah sebelum beliau mempelajari agama secara mendalam, beliau adalah seorang pedagang. Nah, tetapi ada salah satu sahabatnya itu mengatakan bahwa pergilah engkau untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan jadilah engkau seorang ulama yang masyhur. Kemudian beliau mendengar perkataan dari sahabat tersebut dan beliau langsung mempelajari Al-Quran, kemudian beliau mempelajari qiraat dan tajwid. Sementara itu beliau juga mempelajari tentang ilmu fikih sehingga beliau dikatakan sebagai pakar ilmu fikih pada zamannya. Seperti itu. Beliau sudah pergi kemana-mana, pergi ke Madinah, kemudian ke Mekah untuk mempelajari suatu ilmu, seperti itu. Selanjutnya, kenapa di sini Abu Hanifah itu identik dengan Ahlur Ra'yu? Karena menurut buku yang saya baca bahwa Ahlur Ra'yu di sini berpandang bahwa suatu hukum syariat itu pastilah mempunyai unsur kemaslahatan, dan suatu unsur hukum syariat itu pasti adalah kemaslahatan itu. Makanya kenapa Imam Hanafi ini dia lebih ke rasionalis karena lebih ke kemaslahatan, seperti itu ya. Selanjutnya ada sirah dari Ahlur Ra'yu. Kenapa munculnya Ahlur Ra'yu? Karena di negara Irak itu dominan penduduknya adalah
beraliran Syiah dan Khawarij. Nah, Syiah dan Khawarij ini adalah aliran yang sangat fanatik ya dalam Islam. Aliran yang ingin Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Jadi tidak boleh Islam itu setengah-setengah, harus secara kafah. Sementara itu di sana Syiah dan Khawarij ini saling terjadi konflik, sehingga ulama-ulama yang ada di sana itu mereka sangat takut untuk membuat suatu hadis atau meriwayatkan suatu hadis. Makanya di sana ulama-ulama itu lebih menggunakan rasional daripada menggunakan hadis seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang madhab Syafi'i. Nah, madhab Syafi'i dimulai dari nama lengkap ya. Nama lengkap dari madhab Asy-Syafi'i di sini yaitu Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Asy-Syafi'i. Beliau lahir yaitu pada tahun 150 Hijriah atau bertepatan pada wafatnya imam madhab yang pertama adalah Imam Hanafi. Kemudian beliau itu lahir di Gaza, Palestina. Selanjutnya beliau dalam menetapkan suatu hukum, beliau itu pertama menggunakan Al-Quran, yang pastinya ya Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah beliau menggunakan hadis atau as-sunnah. Kemudian yang ketiga beliau menggunakan ijma. Kemudian yang keempat adalah beliau menggunakan qiyas. Dan yang terakhir adalah beliau menggunakan istidlal. Seperti itu. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh madhab Asy-Syafi'i. Nah, karakteristik yang pertama yang dimiliki oleh madhab Asy-Syafi'i yaitu corak pemikirannya itu moderat atau pertemuan antara tradisionalis dan rasionalis, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah madhab Syafi'i, Imam Syafi'i ini tidak menggunakan istihsan dan sangat menolak beliau itu tidak menggunakan istihsan dan sangat menolak maslahah mursalah. Kemudian yang keempat adalah madhab Syafi'i inilah madhab yang sangat dinamis. Makanya itu kenapa di Indonesia itu banyak madhab Syafi'i ya, karena dinamis yang sangat bisa diterapkan di Indonesia, seperti itu. Dan juga karya-karya yang dimiliki oleh Imam Syafi'i yang pertama adalah kitab Al-Hujjah dan kitab Ar-Risalah atau Risalah Usul. Kemudian pendidikan yang ditempuh oleh Imam Syafi'i ini banyak sekali ya teman-teman, karena beliau ini sudah safar kemana-mana, dari Yaman, kemudian Baghdad, kemudian Irak dan sebagainya, sangat banyak sekali, sehingga beliau itu dijuluki sebagai ahlul ilmu, seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat Masya Allah sekali Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ini pada usia umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran beserta terjemahannya dan juga beserta tafsirnya. Sedangkan pada usia 10 tahun beliau itu sudah sangat menguasai atau sudah sangat hafal kitab Al-Muwatta, itu karangan dari Imam Malik. Karena beliau sangat mengefans atau beliau sangat mengagumi Imam Malik. Nah, seperti itu ya. Kurang satu teman-teman. Jadi Imam Syafi'i itu mempunyai suatu produk madhab yang bernama adalah Qaul Qadim sama Qaul Jadid. Jadi Qaul Qadim itu adalah hasil ijtihadnya yang beliau cetuskan di kota Baghdad, Irak, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau umpamanya madhab atau Qaul Jadid itu beliau cetuskan atau beliau membuatnya itu di kota Mesir. Nah, pada saat itu terjadinya aliran Mu'tazilah, makanya beliau mengeluarkan ijtihadnya atau fikih terbarunya, sehingga di sana bisa diterapkan fikih dari Qaul Jadid tersebut. Jadi Imam Syafi'i itu mempunyai dua produk, yaitu pertama itu Qaul Qadim, kemudian yang kedua adalah Qaul Jadid, seperti itu. Ya mungkin hadal mini
Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.